Teheran benar-benar menanggapi kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dengan meningkatkan persenjataan militernya. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah Teheran dari upaya Israel menyerang Iran. Hal ini menunjukkan bahwa Iran benar-benar siap menghadapi intervensi Trump II yang kemungkinan akan lebih keras dan agresif terhadap Teheran. Tidak diragukan lagi jika Iran saat ini semakin maju dengan berbagai amunisi dan juga drone-nya. Bahkan di era sekarang, Iran menjadi salah satu negara yang cukup maju dalam teknologi drone. Hal ini membuat berbagai negara cukup mewaspadai perkembangan drone Iran yang begitu pesat di Timur Tengah. Saudara, kebiasaan Amerika Serikat dan pihak Barat sebelumnya, jika masuk di Timur Tengah, mereka menyikat dan sikat sepuas-puasnya tanpa memperdulikan hak asasi manusia dan membantai. Bahkan saat ini di Palestina sudah tercatat hampir 50.000 korban jiwa dan korban nyawa. Inilah yang saatnya negara-negara di wilayah Timur Tengah mulai bangkit. Tapi yang paling bangkit, negara yang paling bangkit di Timur Tengah adalah Iran. Iran betul-betul siap menghadapi Amerika dan Israel. Teheran benar-benar menanggapi kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dengan meningkatkan persenjataan militernya. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah Teheran dari upaya Israel menyerang Iran. Hal ini menunjukkan bahwa Iran benar-benar siap menghadapi intervensi Trump II yang kemungkinan akan lebih keras dan agresif terhadap Teheran. Tidak diragukan lagi jika Iran saat ini semakin maju dengan berbagai amunisi dan juga drone-nya. Bahkan di era sekarang, Iran menjadi salah satu negara yang cukup maju dalam teknologi drone. Hal ini membuat berbagai negara cukup mewaspadai perkembangan drone Iran yang begitu pesat di Timur Tengah. Kemajuan di sektor senjata inilah yang mendorong Teheran untuk membuat kapal induk khusus untuk mengangkut berbagai drone canggih milik Iran. Kapal induk drone tersebut bernama Shahid Beheshti. Kehadiran kapal ini di matra laut Iran tentunya tidak terlepas dari instruksi pemimpin agung Ali Khamenei. Khamenei menginstruksikan untuk melakukan ekspansi di pesisir dan pulau-pulau serta di negara dan lautan Iran yang diklaim membutuhkan pelindungan terhadap ambisi dan ancaman pihak asing serta musuh bangsa. Saudara, melihat perkembangan Iran yang begitu hebat teknologi alutsistanya, ternyata Iran bukanlah sendiri, tetapi di sana ada Rusia, ada China, dan juga ada Korea Utara. Iran dipersenjatai mulai dari Su atau Sukhoi Su-35S dan juga penangkal-penangkal udara mulai dari S-300, S-400 hingga S-500. Hal ini membuat Iran begitu percaya diri untuk melawan agresi jika kalau Israel bersama Amerika dan sekutunya menyerang Iran. Dan tentu saja Amerika
Amerika akan salah menghitung karena di sana Trump atau Trump 2 yang saat ini digelar sebagai operasi Trump 2 itu, tentu saja Iran tak tinggal diam saja. Kesiapan mereka untuk menghadapi Trump 2, Iran sudah betul-betul matang dan siap untuk menghadapi itu. Senjata-senjata yang dari berbagai teknologi yang datang dari China maupun dari Rusia sudah dipersiapkan di Iran. Ini adalah perlawanan besar. Lalu bagaimana dengan kemampuannya? Dalam berbagai pernyataan pihak Iran, kapal induk drone ini nyatanya tidak boleh dipandang remeh. Pasalnya Shahed Beheshti pun dioperasikan dari jarak jauh alias tanpa awak. Tentunya ini bukan hanya mengurangi biaya operasional, tapi juga ancaman bagi para prajurit jika kapal ini mendapatkan serangan. Bukan hanya itu, meskipun kapal induk drone ini dioperasikan dari jarak jauh, namun jangkauannya tidak main-main. Bagaimana tidak, Panglima Garda Revolusi Iran mengklaim jika kapal induk drone Shahed Beheshti mampu mengorbit planet ini sekali. Dengan kata lain, kapal ini tidak hanya mampu menjangkau negara-negara di Timur Tengah saja, tapi seluruh negara yang dapat dilalui melalui jalur laut. Tentu ini akan menjadi ancaman besar bagi musuh bebuyutan Iran, yakni Amerika Serikat. Namun bagaimana bisa kapal induk drone ini mampu dioperasikan hingga memutari bumi? Bukankah jika sebuah kapal dioperasikan dari jarak jauh akan terbatas pada jangkauan? Semua itu berkat satelit yang beberapa waktu lalu diluncurkan oleh Iran. Satelit tersebut bernama Soraya yang diluncurkan ke orbit setinggi 750 km. Nah, dengan satelit ini, Teheran mampu mengoperasikan senjata apapun dengan jangkauan cukup jauh, termasuk kapal induk drone Shahed Beheshti ini. Saudara, kekuatan Iran di Timur Tengah saat ini dengan adanya topangan dua negara raksasa itu dan memiliki alutsista yang paling canggih, tentu saja Iran begitu percaya diri. Hal yang juga membuat kapal ini mampu memutari bumi adalah konsumsi bahan bakarnya. Pihak Iran menyebutkan bahwa Shahed Beheshti mampu beroperasi selama setahun penuh tanpa perlu mengisi bahan bakar. Dengan klaim ini, apakah Shahed Beheshti adalah kapal induk bertenaga nuklir? Sayangnya pihak Iran tidak menyebutkan hal tersebut. Namun jika kita menyimpulkan bahwa kapal induk ini telah ditenagai oleh reaktor nuklir, kemampuan beroperasi selama 1 tahun terasa terlalu pendek. Pasalnya jika dibandingkan dengan kapal induk kelas Nimitz dan Ford milik Amerika Serikat yang mampu beroperasi selama 20 hingga 25 tahun sebelum perlu pengisian ulang bahan bakar nuklir, membuat Shahed Beheshti tidak begitu meyakinkan menggunakan reaktor nuklir. Meski begitu, hipotesis yang dapat dikeluarkan adalah kapal induk Shahed Beheshti mungkin telah menggunakan reaktor nuklir sebagai penggerak propeller, namun belum sesempurna kapal induk Amerika Serikat. Saudara, Iran makin kuat dan rahasianya tidak mungkin akan dibuka kepada publik karena kekuatan Iran begitu hebat, dan saat ini dengan teknologi alutsista yang mereka miliki, begitu mereka percaya diri dan berani melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Ini menunjukkan bahwa Iran bukan lagi Iran yang dulu. Artinya kekuatan Iran dewasa ini dapat diperhitungkan oleh seluruh negara di dunia. Bayangkan saja Amerika Serikat dia berani lawan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan besar. Ini membuktikan bahwa kapal induk drone ini memiliki banyak peran dalam menjaga keamanan wilayah laut Iran di tengah ketegangan di Timur Tengah. Kehadiran kapal induk drone ini di matra laut Iran tentunya menjadi solusi Teheran dalam melakukan operasi militer di lautan dengan menggunakan drone. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan drone tidak memiliki jangkauan operasional sejauh rudal konvensional. Maka dari itu, kehadiran kapal Shahed Beheshti akan mendukung jangkauan operasional dari berbagai drone milik Iran. Terlebih lagi dengan panjang lintasan sepanjang 180 meter, membuat kapal induk drone ini mampu membawa sedikitnya 60 unit drone berukuran besar di lautan.
Tidak jarang Amerika Serikat melakukan intervensi di Timur Tengah dengan mengirimkan kapal induknya di wilayah Timur Tengah demi mendukung sekutunya, yakni Israel. Meski tujuannya untuk menjaga keamanan Israel, kehadiran kapal induk Amerika Serikat tentunya dirasa berlebihan, apalagi akan mengancam keamanan dan ketenangan Teheran. Namun sayangnya sebelum adanya kapal Shahid Beheshti, Iran cukup kesulitan untuk memukul mundur kapal induk Amerika Serikat dari Timur Tengah. Tapi dengan kehadiran kapal induk drone ini, kini Amerika Serikat tentunya akan mempertimbangkan kehadiran kapal induknya di Timur Tengah. Mengingat Shahid Beheshti bisa menjadi ancaman besar bagi Angkatan Laut Amerika Serikat. Belum lagi dengan dukungan dari proksi Iran yang berbasis di Yaman, yakni Houthi, tentunya akan membuat Amerika Serikat kesulitan menyandarkan kapal induknya di Timur Tengah. Bahkan meskipun Israel turut membantu Amerika Serikat, perpaduan kapal induk drone yang didukung oleh kekuatan militer Houthi di Laut Merah tentunya membuat kekuatan Teheran semakin bertambah kuat di lautan. Jadi dengan kapal Shahid Beheshti, Teheran akan tetap bisa menjaga keamanan negaranya dari ancaman Israel dan sekutu baratnya. Kendati demikian, sebelum adanya kapal induk drone Shahid Beheshti, Iran telah membuat kapal khusus untuk membawa beberapa drone ke laut. Kapal tersebut bernama Iris Makran. Kapal ini bertugas di Armada Selatan sejak tahun 2021 dan dinamai berdasarkan wilayah pesisir di Tenggara Iran. Jika melihat lebih jelas, Iris Makran merupakan bekas kapal tanker minyak mentah yang diubah menjadi kapal perang. Namun apakah kapal ini benar-benar efektif di lautan? Berbicara spesifikasi, kapal ini dikabarkan memiliki panjang 230,13 meter dan lebar mencapai 42 meter. Dengan ukuran sebesar itu, membuat Iran memiliki ide untuk memberikannya landasan untuk pendaratan drone maupun helikopter. Hebatnya lagi, karena dek helikopternya dapat menampung hingga 7 helikopter. Sementara platform untuk meluncurkan drone-drone hebat Iran pun juga tersedia. Sementara itu, ruang di dek cukup besar untuk menampung sistem senjata seperti peluncur rudal tetap atau bergerak, atau artileri roket kaliber besar dan sistem radarnya. Namun sayangnya meskipun sistem rudal permukaan udara juga dapat dipasang, Makran tampaknya tidak memiliki pertahanan udara yang dianggap sebagai kelemahan terbesarnya. Maka dari itu, dengan kehadiran kapal induk drone Shahid Beheshti, seluruh kekurangan dari kapal Makran akan dievaluasi. Jadi tidak heran jika kapal induk drone terbaru Iran telah mendapatkan peningkatan dengan menyematkan beberapa sistem pertahanan udara untuk melindunginya dari serangan musuh. Saudara, kekuatan Iran yang saat ini dapat dikatakan kekuatan yang paling kuat di wilayah Timur Tengah dan khusus untuk membentengi negara-negara Arab, dapat kita sebutkan bahwa Iran satu-satunya negara yang paling kuat. Di satu sisi, masyarakat dan tentaranya juga mereka hobi bertempur, dan inilah hampir sama dengan Amerika Serikat dan Israel, sama-sama hobi bertempur. Tentu hobi bertempur akan ketemu dengan hobi bertempur. Inilah yang akan seru jika terjadi peperangan antara kedua